Salam Nusantara, mucho gusto. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, opung, oma, engkau, mbak, tulang nan tulang, amang buru nan buru, bapak tua, bapak muda, inang tua, juga abang akan lain itu juga kakak-kakak, adik-adik, semua pemirsa. Haleluya! Selamat malam. Tadi pagi kita masih mendengarkan firman Allah, hebatnya Rut si janda miskin bagian pertama. Sekarang kita lihat hebatnya Rut si janda miskin. Ya, nanti ada bagian ketiga. Karena ini kitab Rut, jadi kita membahas tentang Rut sangat banyak ya. Karena tokoh sentral dari cerita ini adalah Naomi, Rut, dan Boaz. Sementara si Orpa itu udah out ya. Ada orang-orang seperti Orpa yang hanya mau enak melepaskan diri dari tanggung jawab. Ya, tapi ya sudahlah. Oke. Ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh demikian bunyi firman Allah. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Lalu ayat yang ke-10. Lalu sujudlah Rut menyembah dan berkata kepadanya, mengapa aku mendapatkan belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah. Boaz menjawab, Tuhan telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. 13. Demikian puji firman. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghibur aku dan telah memenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hambamu perempuan. Nah, jadi hebatnya Rut si janda miskin ini, dia mempunyai sifat yang sangat seharusnya kita miliki. Semua orang harus memiliki. Itu dia, Rut itu seorang yang sangat rajin ya. Orang yang rajin itu tidak akan kekurangan makanan. Dan itu dibuktikan, Anda bisa baca di ayat keberapa itu kira-kira dia dapat itu nih. Dan ada kira-kira seepa jelai banyaknya, ayat 17. Jadi dia kira-kira mendapatkan 36 liter itu gandum selama dari pagi sampai sore hari itu. Jadi itu sangat luar biasa. Itu padahal dia istilahnya ngeleles, mengambil remah-remah atau sisa-sisa yang tertinggal atau yang ditinggalkan untuk dia. Ya, jadi karena dia sangat rajin, dan bukan dia bercerita, Alkitab mengatakan demikian. Jadi dia bukan seorang peleter yang janda-janda yang suka meleter, merumpi ke sana sini, jelek-jelek. Rut ini orang yang rajin, sangat rajin. Makanya dia itu, saya nggak tahu bagaimana hebatnya si Rut ini. Sudah dia meninggal. Bayangkan, Anda bisa bayangkan, dia baru datang dari negeri orang. Dia tidak kenal siapa-siapa. Tetapi dia dengan berani datang ke kebun orang, minta untuk mengambil sisa-sisa yang ada. Haleluya. Puji Tuhan.
Itu kalau bukan karena tanggung jawabnya, itu nggak mungkin dia lakukan. Wah, lebih baik aku meleter, ya sudah, kamu makan, nggak mau makan, terserah. Ya. Nah, tetapi saya mau katakan kepada kita, itulah kehebatan Ruth. Dia mempunyai sifat yang sangat luar biasa. Ia seorang yang sangat rajin. Yang kedua, dari ayat 10 itu kita dapat simpulkan, Ruth seorang yang rendah hati. Jadi air selalu datang ke tempat yang lebih rendah. Ampenan ini, di sana itu ada laut. Dari laut, dari gunung-gunung datang ke Ampenan. Karena itu laut itu nggak pernah penuh ya itu. Selalu tiap hari mengalir air dari sungai-sungai ke laut. Ya, yang mau saya katakan adalah berkat Allah akan mengalir selalu kepada orang-orang yang rendah hati. Dan Ruth ini memiliki sifat yang rendah hati. Dia tidak sekalipun, ada kan orang kalau yang paling ada moto orang bilang ini, nah, biar miskin yang penting sombong. Biar miskin yang penting sombong. Sementara firman Allah, Tuhan menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya kepada orang-orang yang rendah hati. Makanya seluruh pekerja-pekerjanya Boas itu sangat baik kepada dia. Dan termasuk Boasnya. Sekalipun dia baru mengenal, tetapi dia luar biasa. Ketika dia mendapat perhatian dari Boas, dia tetap dengan segala rendah hati. Dia tidak lihat. Kamu ini apa? Enggak begitu kepada pekerja-pekerja wanita yang diikutinya, tidak. Tetapi dengan segala kerendahan hati, dan itu telah dibuktikan. Kalau orang tidak rendah hati, dia tidak akan mungkin meninggalkan bapak ibunya dan kemudian pergi ke satu bangsa yang tidak dia kenal. Itu membutuhkan keberanian dan kerendahan hati untuk mengalahkan ego sentrisnya, mengalahkan segala keakuannya, tapi dia melakukannya. Dia hebat. Makanya saya katakan dia hebat. Janda miskin tapi hebat. Ruth, hebatnya Ruth, si janda miskin. Dia tidak merasa malu dengan predikat si janda miskin. Dia tidak merasa malu dengan keadaannya. Dia tidak mau berupaya menggoda si Boas. Nanti kita lihat, besok pagi kita lihat bagaimana si Boas menunjukkan perhatiannya kepada si Ruth. Bukan karena si Ruth main mata, bukan. Dan dia memang orang yang supel, rendah hati, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang dimiliki oleh Ruth, sifat yang dimiliki Ruth seorang yang memiliki reputasi yang baik. Bayangkan, nggak tahu siapa itu. Tapi Boas sudah mendengar apa yang dilakukan oleh Ruth ini kepada mertuanya. Kan kemarin tadi pagi saya berkata bagaimana dia memiliki kasih yang nyata kepada Ruth. Sekalipun mertuanya miskin, dia tidak melihat bahwa kalau aku mau mengasihi harus mertuaku kaya, enggak. Dengan menerima apa adanya, bukan ada apanya. Kalau orang mengasihi ada apanya, ya habislah. Nanti kalau nggak ada apa-apanya dia tinggalkan. Kan begitu orang-orang sekarang ini. Dia cinta karena uang, dia cinta karena harta, dia cinta karena kedudukan. Padahal kedudukan itu nggak bisa memberikan apa-apa. Mungkin kenikmatan sesaat. Tapi kalau hati yang nyata, kasih yang nyata dari Tuhan, itu akan membuat orang itu bahagia. Dan Ruth memilikinya. Dan dia mempunyai reputasi yang baik. Dan itulah yang didengar oleh Boas.
Itulah yang didengar oleh Boas, sehingga Boas menaruh kekaguman kepada dia. Nanti besoklah bagaimana Boas memberikan pujian yang begitu tulus kepada si Rut ini. Saya suka membaca dan saya mendapatkan banyak hal dari pembacaan kitab Rut ini. Saya diberkati oleh Tuhan, dan ya saya berharap doa saya kepada Tuhan supaya semua orang memiliki sifat seperti Rut yang perlu dikembangkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Perlu ada kerajinan, perlu ada kerendahan hati, perlu ada memiliki reputasi yang baik sekalipun dalam keadaan miskin. Bukan berarti harus melakukan hal-hal yang jahat, tidak ya, tapi dia menjaganya begitu luar biasa sehingga dia terkenal dengan reputasi yang baik. Kalau Anda bisa bayangkan kalau dia berantem terus sama mertuanya, dasar mertua nggak tahu diri, sudah tua masih cerai. Memangnya apa yang saya dapatkan dari kamu? Nggak ada apa-apa yang saya dapat, cuma derita. Kesusahan. Kok kamu nggak tahu berterima kasih? Saya masih kuat. Nanti kalau kau sudah bongkoan, siapa yang apa kamu? Tapi Rut tidak. Saya sudah menyaksikan orang-orang yang merendahkan orang tuanya, melecehkan orang tuanya dengan mata kepala saya sendiri. Apakah hidup orang itu bahagia? Tidak. Apakah hidup orang itu luar biasa kaya? Tidak. Tapi yang jelas, hukuman Tuhan datang padanya. Makanya firman Allah katakan, Rut ini menganggap si Naomi itu menjadi orang tuanya. Makanya dia sangat menghargai. Makanya kalau ada konseling pranikah, itu pasti itu akan diajar. Pendeta-pendeta akan mengajar orang-orang yang menikah itu bukan hanya kawin dengan itu, menikah juga dengan saudara-saudaranya, dengan keluarganya, dengan apapun dari keluarga si laki atau keluarga perempuan, harus saling mengasihi. Itu ajaran firman Allah. Ya. Nah, tapi saya enggak ke situ. Dia memiliki reputasi yang baik. Yang keempat, dari ayat 13 tadi kita dapat simpulkan bahwa Rut ini seorang yang tahu berterima kasih. Saya ulang dulu ayat 14 ini. Ketika sudah waktu makan 13-14, kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuhan, sebab Tuhan telah menghibur aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hamba perempuan. Hamba-hambamu perempuan. Jadi orang ini sangat tahu berterima kasih. Dia sangat diperdulikan oleh si Boas, ya. Tapi dia bukan acuh tak acuh, tapi dia tahu berterima kasih. Anda bisa bayangkan kalau Anda memperhatikan orang itu tidak tahu berterima kasih, tentu mangkal, ya. Makanya ketika dia tahu berterima kasih itu pegawai-pegawainya, perempuan-perempuan tukang sabit itu dibilang, sengaja tinggal. Sengaja ya, tinggalkan ya. Jangan kau habiskan semua. Tinggalkan supaya diambil. Dan itu terbukti 36 liter. Untuk makan 2 orang itu udah cukup. berapa waktu itu. Dan selama musim itu berjalan, penyabitan itu berjalan, dia terus bekerja. Haleluya. Aduh. Saya berharap kita adalah orang-orang yang tahu berterima kasih. Terlebih kepada Tuhan. Saya sering katakan, setiap kali saya mengatakan,
1000 ucapan terima kasih saya kepada Tuhan. Dan 10 lebih pujian saya kepada Tuhan. Yang kadang saya bernyanyi dengan gitar, saya bernyanyi dengan mulut saya, kadang kala bernyanyi dalam hati saya, di mana apa saya gitu ya. Kalau lagi di jalan saya bernyanyi atau di depan saya bernyanyi, ya mengungkapkan ekspresi terima kasih saya kepada Tuhan buat segala apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup ini. Bukan karena yang manis lalu saya bilang terima kasih pada Tuhan, enggak. Dalam situasi kondisi apapun. Saya sudah bilang ketika saya ditipu pun saya tetap berterima kasih kepada Tuhan. Istri saya nangis-nangis. Tapi saya bilang, ya itu memang situasi kondisi. Anda tahu yang apa juga enggak bertemu juga enggak bilang maaf, enggak. Santai saja. Haleluya. Hanya saya bilang bertobatlah kamu. Ya. Supaya kamu jangan merugikan orang lain. Kalau kamu hidup dalam pertobatan, orang yang hidup dalam pertobatan nggak akan mampu melakukan untuk merugikan orang lain. Ya. Tapi puji Tuhan, biar yang semuanya baik-baik. Ini belum selesai karena ketika mediasi terjadi yang satu sakit COVID. Saya bilang sama Tuhan, jangan dulu mati Tuhan. Jangan dulu Tuhan ya. Itu doa saya kepada Tuhan. Ya. Tapi ya, saya juga tidak mendoakan orang untuk mati, tidak. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kita tetap harus tahu berterima kasih. Sekecil apapun kebaikan yang kita terima dari Tuhan, kita bisa berterima kasih. Saya waktu dulu di Kalimantan, di Balikpapan, ada orang yang memberikan air setiap hari untuk mandi saya, untuk minum saya. Dan ketika saya ada di sini, dari mulai saya ada di saya terus mengalirkan air. Bukan hanya waktu mulai 93 saya mengalirkan air sampai hari ini. Saya buka itu 24 jam dari samping rumah saya untuk orang bisa mengambil air. Karena apa? Saya hanya meneruskan kebaikan orang. Dan itulah yang kita lakukan dalam hidup ini. Mari kita dalam kehidupan ini, biarlah kita orang sangat rajin, rendah hati, memiliki reputasi yang baik, dan tahu berterima kasih buat sekecil apapun yang sudah kita terima dari Tuhan. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu, berkati presiden kami, wakil presiden, para menteri, para pejabat, Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan menyatakan segala kebaikan-Mu kepada para gubernur, para bupati, camat, wali kota, camat, semua aparat negara kami, stakeholder gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan berkati. Yang sakit dalam nama Yesus sembuhkan mereka, yang COVID Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, nyatakan segala kebaikan-Mu kepada mereka, tarik roh maut itu Tuhan, dan sembuhkan mereka yang sakit juga di pembaringan, di rumah sakit, di rumah, yang kena guna-guna, yang kena dirasuk setan, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tuhan, tumpangkan tangan atas mereka, kebaikan-Mu turun atas mereka. Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, yang lepra tahir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan menolong mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Apapun sakit penyakit mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Mereka yang menderita Tuhan oleh karena dampak ekonomi kami sekarang ini. Kami begitu sulitnya orang-orang mengeluh, oh Tuhan Bapa di surga, belum lagi mereka harus membayar ini dan itu, sementara situasi kondisi sangat sulit, tetapi kami masih tetap melihat pemeliharaan Tuhan bagi kami, dan doa kami kepadamu Tuhan juga Engkau pelihara mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak melakukan jalan-jalan pintas, melakukan hal-hal yang jahat, menipu, merampok, membunuh, mencuri, dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan
di hadapan Tuhan. Tuhan tolong mereka hadir dalam hidup mereka Tuhan, sehingga mereka dapat berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tuhan Yesus, mari Engkau menolong mereka, buka jalan bagi mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kalau Engkau orangnya, taruh tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka yang ikuti doa saya. Saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan. Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kesalahanku. Ampuni segala dosa dan kejahatanku. Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu. Sekarang ku buka hatiku, masuklah dalam hatiku Tuhan. Masuk Tuhan. Masuk. Dan Tuhan Yesus, jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam hidupku. Terima kasih, ku menerima hidup kekal dalam nama Yesus. Dan bagi mereka-mereka yang Tuhan, mereka mau mengalami perubahan hidup, tapi mereka tidak tahu bagaimana jalannya. Tuhan, kami berdoa sama seperti Engkau hadir kepada para murid-murid, mau hadir kepada Tuhan, Saulus datang juga kepada mereka. Lepaskan mereka dari segala rantai dosa mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan ubahkan mereka, hadir mereka, urapi mereka, datang kepada mereka Tuhan, sehingga mereka mengalami kelahiran baru dalam Yesus Kristus, sehingga karakter Tuhan yang mereka miliki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan baik pada mereka. Tuhan mau memakai mereka sebagai alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juga kami berdoa Tuhan, agar Engkau nyatakan kebaikan-Mu kepada mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa bagi orang-orang muda yang baru selesai dari pendidikan mereka, ada SMK ataupun perguruan tinggi Tuhan. Tentu mereka ingin mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Kalaupun dalam situasi yang sulit ini, biarkan mereka punya kreativitas, mereka sabar. Dan Engkau Tuhan, mereka menjadi anak-anak muda yang tangguh seperti Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, yang sungguh-sungguh tertaut kepada Allah, yang sungguh-sungguh iman mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah yang hidup. Sama seperti Timotius, orang-orang muda yang begitu luar biasa. Dan Tuhan tolong mereka sehingga mereka tidak melakukan hal-hal yang jahat, apalagi sampai melakukan kekerasan, pembunuhan, dan lain sebagainya, seperti yang kami saksikan di media elektronik dan media massa lainnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mohon Tuhan kemurahan bagi mereka, belas kasihan bagi bangsa kami. Terima kasih, kami tetap yakin badai pasti berlalu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memberkati. Dan Anda yang sudah mengalami pertolongan, kemurahan Tuhan, Tuhan memberkati. Dan mari saksikan kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dan ingat, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, menyimpan dan melakukan dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepada, melakukan juga demikian kepada mereka. Allah, aku akan mencukupi segala kebutuhan. Yakin dan percaya akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kamu doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Bersukacitalah dengan orang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Saya berdoa kepada Tuhan, biar pengurapan Allah, urapan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita, kekuatan Roh Kudus menyertai kita, supaya kita bisa berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, memberikan kekuatan kepada, walaupun mungkin susah dan terjalnya kehidupan ini, tapi yakinlah Tuhan senantiasa akan menolong kita keluar dari segala keadaan ini. Tuhan Yesus memberkati. Apabila malam ini Anda mau beristirahat, bacalah firman Allah dan berdoalah. Apabila Anda tidak bisa tidur, ingat untuk berdoa, karena tidur itu adalah karunia. Tuhan Yesus memberkati. Nusantara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.